Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel seputar peternakan. Wah, kesempatan kali ini seputar peternakan nih mau berbagi informasi tentang bagaimana cara menanam biji kurma ya. Baik itu mulai dari persiapan menanam penyemaian bijinya ataupun nanti sampai persiapan kita media tanamnya sampai bisa dipindahkan ke tanah lagi. Nah, banyak nih teman-teman semua yang tanya, bisa nggak sih kalau biji kurma itu tumbuh di Indonesia? Jawabannya bisa. Tapi memang nggak semua daerah ya bisa ditumbuhi oleh tanaman kurma. Tapi hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditanami oleh kurma. Dan hasilnya pun juga berlimpah ya teman-teman. Tidak jauh dari negara asalnya untuk hasil buahnya sendiri. Rasanya pun juga nggak jauh berbeda dari buah aslinya, ya kan? Oke, yang pengen tahu seperti apa videonya? Pokoknya simak video ini sampai habis. Selamat menonton. Check it out. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Yang belum like silahkan... Nah, alat dan bahan apa sih yang digunakan? Gampang banget nih. Ini untuk media tumbuh bijinya ya, penyemaian biji. Yang tentunya ya harus ada biji kurma. Ini yang berkualitas ya, biar nanti tumbuhnya bisa maksimal. Jumlahnya tergantung dari teman-teman, mau berapa pun bisa. Kemudian ada air. Nah, ini untuk mencuci nanti. Nah, ini fungsinya tisu. Ini untuk nanti media alas ya, alas tubuh. Kemudian Tupperware ini digunakan untuk nanti wadahnya ya. Ini nggak harus baru, yang penting rapat ya. Kemudian ada bawang merah, ini 1 butir saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian coba ini untuk menghaluskan dari bawang merah sendiri. Nah, ini kresek, fungsinya untuk menutup wadah. Kemudian alat dan bahan yang untuk media tanamnya. Nah, ini ada gelas. Gelas ini nggak harus baru ya teman. Pakai yang bekas-bekas tuh nggak masalah ya. Yang penting untuk tempat tanah itu bisa aman gitu. Nah, kalau seputar peternakan malah makanya ini nih, ceting berkat ya. Ini karena adanya ya ini ya nggak masalah kan, daripada harus beli kan. Yang penting memanfaatkan aja apa yang ada di sekitar kita. Ini pengaduk bisa cangkul ataupun apalah yang bisa buat ngaduk, terserah teman-teman lah. Mau kayu kayak nggak masalah. Nah, ini selanjutnya nih bahannya, tanah dan juga pupuk. Nah, perbandingnya sendiri tanah dan pupuk itu 2:1 ya. Jangan terlalu banyak pupuknya ataupun tanahnya, nanti tanamannya nggak tumbuh lagi ya kan. Oke, sekarang masuk ke proses penyemaian bijinya. Yang pertama, biji ini harus dibersihkan dengan air yang bersih ya, agar untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di biji ataupun sisa-sisa daging. Nah, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumbuhnya bakteri ya ketika biji itu disemai di dalam media. Kalau biasanya masih sisa lendir-lendir, itu nanti akan mudah sekali dalam jamur-jamur itu tumbuh, sehingga nanti kecambahnya bisa busuk dan juga menyebabkan bijinya busuk lalu tidak bisa untuk dilakukan penyemaian. Agar memastikan benar-benar bersih, maka bisa dilakukan pengulangan dalam pencucian ya teman-teman semua. Setelah itu biji dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini kira-kira 5-10 menit saja sampai biji benar-benar kering. Setelah itu biji direndam kurang lebih 4-6 hari. Kemudian setiap harinya air harus selalu diganti. Nah, setelah itu kita haluskan bawang merahnya sampai benar-benar halus. Kemudian nanti biji kurmanya dimasukkan ke dalam air rendaman bawang merah selama 1 jam saja ya.
Kemudian kita siapkan tisunya. Ini ditata di wadah ya. Kira-kira ini tisunya 3-4 lapis saja. Nah, setelah tisunya tertata dengan rapi, setelah itu kita basahi dengan air. Airnya tidak perlu banyak-banyak, asalkan tisunya sudah terkena air semua. Setelah itu kita tata dengan rapi biji yang telah kita rendam dengan air bawang merah. Posisinya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Untuk yang ada garis panjangnya itu di bagian bawah. Kemudian yang bagian ada titik tengahnya, bagian biji yang halus itu diletakkan di atas. Karena nanti ada yang ada bagian titik tengahnya itu nanti akan untuk tubuh tunas dari biji sendiri. Setelah itu kita bungkus dengan plastik yang berwarna hitam ya, agar nanti perkecambahannya bisa maksimal dan juga berlangsung dengan cepat. Nah, ini merupakan contoh dari seputar peternakan sendiri yang sudah menyemai bijinya kurang lebih 10-an hari. Nah, ini sudah tumbuh tunasnya ya teman-teman. Yang putih-putih ini merupakan akarnya. Merupakan biji yang sudah 5 hari ya, tapi belum ada tanda-tanda akan berkecambah. Nah, kemarin karena ini saya letakkan di tempat yang terang. Dan ternyata faktor cahaya itu sangat berpengaruh sekali terhadap kecepatan perkecambahan dari biji kurma sendiri. Oke, yang pertama kita harus mencampurkan tanahnya dengan pupuk ya teman-teman. Untuk perbandingannya sendiri tanahnya 2, kemudian untuk yang pupuknya sendiri 1 ya. Nah, ini kita harus mencampurkan sampai benar-benar rata. Nah, next setelah itu kita masukkan tanahnya dengan pupuk. Ini kita masukkan ke dalam wadah ya sampai penuh. Untuk tanahnya sendiri jangan dipadatkan ya teman-teman, biarkan saja seperti apa adanya. Kalau nanti dipadatkan sampai benar-benar padat, takutnya nanti airnya tidak bisa meresap ke bawah. Nah, setelah itu kita akan menanam bijinya. Nah, untuk yang putih ini ya, ini merupakan akar. Jadi pastikan ini harus di bawah, jangan kebalik ke atas ya. Nah, setelah itu kita masukkan ini bijinya. Untuk bijinya ini jangan ditutupin tanah semua ya, biarkan hanya akarnya saja atau yang berwarna putih ini masuk ke tanah. Untuk bijinya biarkan saja ini terlihat.
Oke, setelah itu kita tempatkan wadah ini di tempat yang teduh ya teman-teman. Kemudian untuk penyiramannya ini bisa dilakukan 2 kali sehari. Jangan sampai nanti airnya berlebihan ya, karena kalau airnya terlalu banyak nanti biji ini bisa membusuk. Nah, kemudian ketika biji ini sudah tumbuh ya, kira-kira 30-an cm, baru bisa dipindahkan ke tanah ya. Kalau belum sampai 30-an cm jangan dipindahkan dulu ya, takutnya nanti malah mati. Nah, mungkin cukup itu ya teman-teman, informasi dari seputar peternakan yang bisa saya berikan pada kesempatan video ini. Semoga ya informasi ini bisa bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Dan tentunya besok ya kami akan hadir kembali untuk teman-teman semua dan akan berikan informasi lagi yang bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu gratis, nggak bayar ya. Kapan lagi ya kan gratis-gratis ya. Oke teman-teman semua, pokoknya sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah akan bermanfaat. Oke, see you next time, bye bye.